Salah satu produk paling baru dari Aquanite yang sudah hadir di Indonesia kali ini. Aquanite V3 ini bentuknya kotak. Nih bentuknya kotak seperti ini. Halo guys, welcome back to Jafarif bersama gue Niko. Hari ini kita akan membicarakan mengenai Aquanite V3, salah satu produk paling baru dari Aquanite yang sudah hadir di Indonesia kali ini. Sama seperti Aquanite V2, saat kalian membeli produk kita di Aquanite V3 ini, kalian akan mendapatkan garansi 1 tahun. Pastikan membeli produk yang ada di reseller Jafarif ataupun toko Jafarif sendiri ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan garansi saat dibeli di dealer yang lain di luar di Java. Jadi kalau misalnya kalian membeli produk ini dan habis itu ternyata rusak, kami mohon maaf apabila kami sendiri tidak bisa membantu untuk mereparasi produknya apabila di luar dari dealer resminya ya guys. Hari ini di luar ngomongin perbedaan sebelum kita unboxing, kalian mungkin udah pernah Aquanite V2. Di sini tuh udah pernah kita pasang Aquanite V3. Ini sudah kita tester mungkin udah sekitar hampir mungkin 2-3 bulan yang lalu. Ya, hasil dari Aquanite V3 ini kalian bisa lihat sendiri di LPS-nya relatifly cukup bagus banget untuk LPS Coral. Untuk SPS kita jujur belum kita coba. Nah, hari ini juga saya nggak bisa ngasih sekalian sama parameter. Kenapa? Karena parameternya lagi dipinjem. Jadi mohon maaf hari ini gue nggak bisa keluarin parameter, tapi hari ini lebih ke arah unboxing. Oke, kita akan buka dulu. Nih Aquanite V2. Kalian mungkin udah yang belum kita akan kasih lihat. Aquanite V2 itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi Aquanite V2 itu bentuknya bulat biasa, kecil. Habis itu ininya agak lebih gampang digoyang. Kapasitasnya kalau nggak salah di 36 watt ya. Habis itu fan-nya memang kecil. Nah ini tetap touchscreen dengan cara yang sama. Nah Aquanite V3 ini berbeda jauh nih guys dari predesesornya. Jadi Aquanite V3 ini dari Spectra. Aquanite V3 ini dia berbeda dari Spectra. Yang lama Aquanite V3 ini bentuknya kotak. Nih bentuknya kotak seperti ini. Lensanya tetap cembung ya. Yang bikin wavelength dia lebih tetap besar ya. Bedanya sama yang lama itu adalah tuh. Matanya tuh jauh lebih gede-gede tuh. Nih kelihatan nih. Kalau ini matanya kecil-kecil banget, ini matanya jauh lebih besar ya. Produk ini juga masih menggunakan Cree LED. Cree itu salah satu tipe LED yang cukup dipakai dari beberapa brand terkenal ya. Di luar, contohnya misalnya kayak AI, Aqua Illumination, atau misalnya Ecotech Radeon. Terus beberapa produk lain seperti kalau nggak salah itu Orpek ya, dia pakainya rata-rata Cree. Maxpack juga kalau nggak salah juga tetap pakai Cree. Bedanya dari yang lain adalah fan-nya ini jauh lebih besar ya. Jadi area fan yang digunakan tuh kurang lebih sekitar 2 kali lipat lebih besar, sehingga pembuangan panas dari Aquanite V3 ini akan jauh lebih kuat. Kenapa sih penting menurut gua upgradean fan ini? Karena kalau misal fan itu nggak kuat, LED itu bisa lebih gampang putus. Jadi kayak contoh misalnya Aquanite kemarin ada beberapa komplain, memang nggak banyak tapi ada beberapa komplain mengenai keputusannya LED. Nah di Spectra V3 ini akan jauh lebih kuat karena selama 3 bulan ini kita pakai mentok 100% itu dia tidak ada sama sekali kematian apapun di lampunya, nggak ada goyangan sama sekali. Watt yang digunakan juga sama, yaitu 220 sampai 240 watt. Pastikan menggunakan watt yang cukup karena apabila wattnya nggak cukup, voltasenya nggak cukup, dia akan kurang bisa bekerja dengan maksimal ya guys ya. Jadi di Indonesia memang 220 sampai 240 volt. Nah beda yang lain lagi adalah touchscreen-nya tuh kalau misalnya V2 tuh di atas. Jadi agak susah buat kita mainin kalau misalnya dia itu bukan tank nano. Kalau misalnya dia tanknya besar, dia akan lebih susah dimainin. Kalau di sini tuh touchscreen-nya tuh di sini. Kayak gini nih. Touchscreen-nya ada di sini ya. Jadi touchscreen-nya cukup oke. Powernya itu kalau nggak salah di 60 watt ya, 60 watt harusnya. Nah 60 watt dia akan jauh lebih kuat dibandingkan V2 karena ini kalau misalnya kalian bisa datang ke Java ini ada V1, habis itu ada V2,
Ini V3 ya. Jadi V3 ini tetap menggunakan satu lensa sehingga wavelength-nya dapat, warna pun terlihat beda ya sama V1 ya. Warna dia akan jauh lebih coraknya lebih kuat dan eye popping koralnya jauh lebih dapat ya. Karena dia ada sedikit kayak apa ya, kalau full semua tuh ada sedikit ungu dikit gitu. Jadi membantu untuk mata juga lebih dalam. Cuman kalau kalian nggak gitu suka warna ungu, kalian bisa turunin dan tetap menaikkan warna birunya ya seperti biasa. Dilengkapi dengan adaptor. Habis itu yang berbeda dari V2 adalah dia punya kakinya. Kakinya sih gue jujur ngomong gue lebih mirip ke V1 ya. Jadi bedanya adalah yang V1 ini V3 ini dia menggunakan besi lagi kembali ya. Sehingga lebih sturdy ya. Jadi kunciannya itu kalau nggak salah tuh nanti ada di belakang sini kayak gini. Tuh, kalian bisa kunci. Habis itu tinggal dikunci. Gue akan bantu pasang biar lebih gampang. Buat pemasangannya kalian dapat kayak gini. Kayak semacam skrup ya. Nanti kalian dapat namanya instruction pages-nya di sini ya. Ya, jadi kalian dapat 3. Ini buat adjusting, ini buat connecting begini nih nantinya. Panjang maksimumnya sekitar mungkin kalau dipanjangin hampir sekitar mungkin 30 40. Ya sekitar 30-an lah, 30 cm maksimum bisa ditariknya ya, 30 cm. Jadi cocok buat tank yang kayak 120 50 50 atau 120 60 60 nih cocok banget buat ditaruh di senternya. Manualnya cukup begini doang. Ya, jadi awalnya tuh kalian harus pencet OK 3 detik. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian mau penggunaan nanti gua akan rapiin. Jadi OK 3 detik. Habis itu kalian bisa adjust atas turunnya untuk ganti timernya. Habis itu setelah OK semuanya, ini oke, kalian akan mulai dari jam 1, 2, dan 3 sama kayak Aquanet V2 ya. Jadi misalnya mau nyalanya jam berapa, misalnya jam 8, ini A-nya mau 50%, B-nya 50%, ini C-nya 0%, 2 jam berapa di height-nya, jadi di maksimum kencengnya itu jam berapa, habis itu ini 100, 100, 100, ini 0 bahkan, ini kalau mau lihat, wah tuh. Kenceng sih. Relatif cukup kenceng ya. Jadi ini kalau misalnya C-nya 100, gua sih mungkin larinya C-nya tuh kayak 20 biasanya kalau mau cukup agak sedikit kebiru-biruan kayak gini. Ya, misalnya udah oke, kalian set matinya jam berapa? Habis itu 00 dan 0 ya. Standar, kalau udah oke tinggal pencet escape, dia akan balik langsung ngikutin rem time yang ada. Dan dia pasti akan bikin kurva ya. Jadi kalau misalnya di channel A itu isinya Royal Blue 6 piece ya. B-nya itu nanti mungkin di stock shot aja Mas Haji. Jadi A itu Royal Blue 6 piece, B itu Blue 4 piece dan violetnya 2. Karena itu agak sedikit ungu kalau di B-nya agak dikencengin. Nah, C itu white ya, 3 piece ya. Jadi kurang lebih ini, dan ini spektrum yang kalian lihat keluarnya akan seperti ini. Dia di 300, mulai dari 380 390 nanometer, berarti masih ada sedikit UV LED ya. Naik terus turun. Nah, bawahnya sih agak kecil ya. Standar rata-rata Coral Growth ya kebutuhannya ya. Oke, abis itu mode udah, pemasangan itu biasanya simpel banget ya. Karena ini itu kan kunciannya di atas gini nih. Biasanya kalau gue sukanya mulai dari atas biar nggak ribet. Nah, dari atas begini, lu akan ambil 2 yang paling kecil. Biasanya begini. Habis itu tinggal lu kunci. Jadi kayak gini 2. Oke, yang kedua itu yang ini. Ini biasa kita gunakan yang tinggi juga sama, yang kecil juga sama begini. Kuncinya dari luar. Nggak goyang. Kalau misalnya kalian mau kecilin tinggal gedein. Dia bisa adjusting ya. Oke. Habis itu balik lagi ke sini ya. Ini di luar juga kayak gini. Bukan di dalam. Jadi kalian itu bisa bagi 2 kalau di Aquanet V3 ya. Jadi misalnya tank lu itu rimless. Jadi lu hangnya begini. Kalau misalnya tanknya ada rimnya, kalian bisa hang begini. Fleksibel lah ya, iya bener. Nah kalau misalnya kalian ada rim, nggak usah takut, kalian tinggal begini, sama aja.
Iya ada ban, rim itu maksudnya ada bannya. Jadi kalau ada bannya lu tinggal begini doang. Nah, ini kalau lu ada rim begini, tinggal naik adjusting turun. Sekali lagi gua ngomong ini kurang lebih ya 40 sentian. Lu mau turunin lagi tinggal lu turun. Gua akan, lu kalau misalnya oh ini panjang banget sih, misalnya gua nggak mau sepanjang ini. Nah ini ada lubang yang lain. Jadi lu bisa gedein atau kecilin sesuka lu. Misalnya gue maunya di sini gitu, pendekan gitu. Nah, dia akan berubah jadi lebih pendek. Ketinggian dari permukaan itu mungkin sekitar ya 15 sampai 20 cm ya. Kalau kayak gini, simpel banget. Jadi bisa dipakai dua sisi. Jadi lu nggak usah takut lu pakai ban atau nggak ada ban, lu bisa beli ini produk gitu. Cuma kalau ada ban biasa atasnya kita ganti lagi. Jadi harus sama-sama diputer ya. Oke, jadi ini pemasangan, very simple. Habis itu ngoncinya gimana ke akuarium? Nah, ngoncinya bisa lewat belakang. Jadi saat lo ngeslot gitu, lo tinggal kunci begini. Sama ya. Ini sih cukup susah digoyangin ya. Jadi dia cukup kuat lah. Jadi nggak gampang jatuh. Karena memang yang dulu itu kayak gini tuh kadang-kadang lu suka lebih gampang jatuh karena ininya plastik guys ya. Jadi kalau lu kuncinya agak kekencangan dia meleot kan gitu. Jadi kadang lu lebih takut gitu misalnya pakai V2. Nah kalau pakai V3 ini besi semua. Maksudnya besi itu dia kalau nggak salah itu aluminium ya. Jadi dia nggak karatan, ini juga nggak karatan. Nah lu tinggal pasang aja sih intinya. Warnanya juga hitam, masih sesuatu yang gue agak suka. Jadinya robust. Ya jadi minusnya tuh dia nggak ada tempat buat ngerapin kabel aja gitu. Jadi biasa gue ngoncinya begini, gue kayak giniin, habis itu baru gue kabel tis ya, pakai kabel tis warna hitam biar dia lebih rapi aja sih gitu. Jadi minusnya masih sama, nggak punya tempelan tapi ya sisanya oke kayak gini. Dan ini barangnya hasilnya, ini mungkin nanti bisa di stock shot sama Haji. Nah untuk pengiriman, gue jaminin lu aman karena seperti yang lama tuh dia tuh bagi-bagi ya, dusnya udah dikotak-kotakin sesuai sama yang lu pada mau tuh. Jadi buat pengiriman jarak jauh itu aman lah gitu. Ini misalnya gua banting nih, itu dia akan tetap jauh lebih aman harusnya gitu. So my cameraman was telling us about a lot of people came from Malaysia and asked us about the product and how do we ship from Indonesia. Well, first of all, we suggest you to buy from a local fish store that you have. Secondly, is you try to find the proper distributor because you know every electric product eventually will break. So every electronic product, so you have to find like a guy who eventually will bring the spare parts and things like that, because it's gonna be a good thing to find out who will handle the warranty after the product. So don't just buy. But if you still willing to buy from us, I suggest you to go to Shopee. I think Shopee Indonesia or something like that. Then you can pretty much just buy the product from Shopee, and I believe they can ship it direct to Malaysia as well. Jadi that you go for our South Asian viewers. Hopefully you guys know the situation. But I will try to find out with Spectra regarding Malaysia or Singapore distributor very soon. What I know, I think in Singapore there's a few LFS that are already selling the Spectra as well. Nah buat kalian yang di Indonesia, kembali lagi seperti tadi gue jelasin, semua barang elektronik itu bisa gampang banget, tetap gampang rusak ya. Jadi apapun itu kondisinya, butuh spare part seperti apa, tolong pastikan untuk membeli produk yang benar, karena takutnya kalau lu salah pilih pembelian produk, nanti ujung-ujungnya nggak kena garansi, nanti malah nyalahin produknya. Karena itu udah pernah kejadian dulu banget di Aquanet V2 gitu. Jadi waktu itu ada beberapa yang hand carry produknya, habis itu dijual, habis itu nyariin garansinya. Kalau misalnya toko tersebut tetap hand carry sendiri tapi tetap mau ngehandle garansi sih, nggak ada masalah sih. Cuman kan banyaknya kan toko itu jualan tapi habis itu nggak bisa ngehandle garansinya. Itu yang akhirnya menyebabkan sedikit masalah di pasar, biasanya sih seperti itu. Nah cuman kalian nggak usah takut, semua produk yang ada di Java ini sudah pasti ada after service-nya dan pasti ada garansinya. Buat kalian yang mau beli Aquanet V3, Aquanet V3 ini dibundling dengan harga 1,5 juta rupiah. Jadi di 1499. Nah dan kalian ada promo, nah ini mungkin akan dikasih slide-nya dari Tokopedia kita. Di Shopee ataupun di reseller kita akan sama, yaitu promo Neo Media Hard Repack ya, 2 liter kalau nggak salah ya, senilai mungkin 299.300 ribuan.
Jadi kalian bisa membeli ini dan dapat gratis produk senilai Rp300.000 hanya dari Jafarif dan rekannya. Terima kasih banyak telah menonton video kita hari ini. Mudah-mudahan Aquanet V3 ini akan jadi bagus ke depannya buat kalian. Untuk masalah parameter yang untuk nanyain parameter memang lagi dipinjam. Sehingga nanti saat parameter itu balik, gue akan bantu kalian untuk ngetes. Kemarin pas kita nyalain nggak kita parameter tes ya soalnya ya. Tapi gue yakin sih akan cukup bagus karena gue ngelihat kekuatannya juga. Maksudnya kadang-kadang mungkin karena keseringan jualan lampu ya. Jadi sedikit jauh tuh ngelihat itu udah tahu sih sebenarnya gitu. Jadi ini di tank 40 cm sih udah bener-bener rata banget, nggak ada selak. Dan ini baru 20% ya di C-nya gitu. Gue nggak bisa bayangin kalau full gitu. Jadi expectednya di 45-60 cm untuk akuarium kalian bagi yang LPS. Di SPS mungkin di 45 cm dengan height tinggi maksimum mungkin 40-an cm. Kalau misalnya lu punya akuarium 50 cm, 60 cm itu mau pakai Aquanet V3 bisa aja, tapi beli lebih banyak gitu. Misalnya buat LPS paling pakai 2 lampu. Cuman kalau misalnya pakai buat SPS mungkin bisa 4 atau 5 lampu gitu. Jadi kembali lagi par itu akan selalu naik karena yang namanya wavelength itu selama dia nge-cross dia akan ningkatin parnya dengan sangat-sangat jauh ya gitu. Pastikan juga menaikkan par tapi tidak merubah spektrum yang salah. Karena di setiap pembelian produk kayak gini, apapun buat fotosintesis koral, spektrum adalah salah satu hal juga yang penting selain dari parameter ya guys. Jadi percuma kalau punya par tinggi tapi spektrumnya salah juga percuma. Jadi memastikan membeli produk dengan spektrum yang jelas dan baik dan bergaransi hanya ada di Jafarif. Thank you so much for watching our video. Take care. Bye bye.